Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah semua, hadirin, hadirat, ikhwah wal akhawat semuanya yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya Rabbul Alamin atas nikmat yang tak terhingga. Salah satunya adalah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan taufiknya untuk kita menyempatkan diri mengikuti kajian rutin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ikhlas dalam setiap amal karenanya, dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya sebagai pemberat timbangan kita di Al-Mizan nanti pada hari akhirat. Baik hadirin semuanya, jadi sebagaimana kita ketahui, kita akan melanjutkan kembali dalam kajian rutin kita ini bahasan kitab Minhaj Al-Muslim, karya atau tulisan daripada Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala. Dan insyaallah sekarang kita akan memasuki bahasan baru yaitu bab muamalat, ya. Dalam bab muamalat disebut di sini, dan bahasan yang pertama dalam bab muamalat ini adalah jihad. Jihad fi sabilillah. Jihad berjuang di jalan Allah. Taib. Jadi silahkan dibuka bukunya untuk memudahkan mengikuti kajian. Tentunya dipersilakan untuk membuka buku terjemahnya atau boleh juga kitab Arab aslinya. Nah, taib, tentu bahasan ini adalah bahasan yang tidak kalah pentingnya daripada bahasan-bahasan sebelumnya, karena kita ketahui bersama bahwasanya jihad termasuk daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Nabi SAW menyebutkan dzurwah, yaitu puncak daripada agama ini adalah al-jihad fi sabilillah. Sebelumnya tiangnya adalah salat, dan kemudian puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Sebagaimana halnya ibadah-ibadah yang lain memiliki bagian-bagian, memiliki macam-macam, tentu juga memiliki syarat, rukun, adab, dan seterusnya. Begitu juga dengan jihad fi sabilillah, karena ini tadi kita sebutkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam buku ini, dalam pasal ini, dalam pembahasan ini, penulis rahimahullah taala akan menerangkan kepada kita, merincikan kepada kita macam-macam yang tadi kita sebutkan, syarat-syarat, adab-adab, dan seterusnya. Baik, jadi kita langsung saja. Di situ disebut pasal pertama atau bahasan yang pertama, jihad berjuang di jalan Allah. Dan tentu dibahas di sini yang pertama hukum jihad, kemudian macam-macamnya, dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Taib. Namun di sini beliau tidak menyebutkan makna daripada jihad itu sendiri atau definisi daripada jihad itu sendiri. Taib. Jadi sebelum kita menyebutkan apa yang beliau sebutkan dari penjabarannya dalam kitab ini, kita menyebutkan makna daripada jihad lughatan, makna daripada jihad dari sisi bahasa, ya. Jadi para ulama menyebutkan jihad dari segi bahasa adalah badlun wastifraghun, atau badlun wastifraghu ma fil wus'i wa taqati min qawlin aw fi'lin. Jadi mengerahkan seluruh apa yang dimampu dari ucapan dan perbuatan. Itu makna jihad dari sisi bahasa. Itu mengerahkan, kemudian boleh juga mengeluarkan semua kemampuan baik dari ucapan maupun perbuatan. Nah, itu dari sisi bahasanya. Adapun dari segi istilahnya disebutkan para ulama,
badrul juhdi minal muslimin fi qitalil kuffar al-mu'anidin al-muharibin wal murtaddin wal bughati wa nahwihim li'i'la'i kalimatillahi ta'ala. Jihad secara syar'i atau definisi daripada syar'i adalah mengerahkan seluruh kemampuan dari kaum muslimin untuk memerangi kaum kufar yang melawan, yang zalim, juga orang-orang yang murtad, wal bughat, juga pemberontak, wa nahwihim, dan selain mereka, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini definisi daripada jihad menurut syariat atau istilah dalam hal ini. Jadi kita ulangi, mengerahkan seluruh kemampuan dari kaum muslimin tentunya untuk memerangi kaum kufar yang melawan, yang zalim, kemudian juga orang-orang yang murtad dan para pemberontak, kemudian selain mereka, li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini definisi daripada jihad fi sabilillah dalam bab ini. Dan kita melihat kembali kepada buku kita, dan silahkan dibuka buku terjemahnya untuk memudahkan mengikuti halaman 757. Nah, taib. Jadi disebutkan di situ hukum jihad. Hukum jihad memerangi orang-orang kafir dan memerangi orang-orang yang memerangi Islam dan kaum muslimin adalah wajib kifai atau wajib kifayah. Dan ini disebutkan oleh para ulama bahwa hukum asal daripada jihad adalah ini, hukumnya adalah kifayah. Sebagaimana diterangkan, apabila telah dilakukan, yaitu suatu kewajiban yang jika dilaksanakan oleh sebagian orang, maka kewajiban tersebut dianggap gugur dari sebagian yang lain. Ini yang dimaksud dengan wajib kifayah, wajib kifai. Dan tadi kita sebutkan ini sebagai hukum asal daripada jihad itu sendiri. Karena nanti beliau akan sebutkan juga pengecualian daripada hukum jihad kifayah yang tadi disebutkan. Apabila ada sebagian orang yang melakukannya, maka gugurlah kewajiban sebagian yang lainnya. Taib. Namun beliau akan menyebutkan juga pengecualian daripada hukum asal ini, yaitu hukumnya adalah wajib aini. Wajib aini, yaitu wajib secara individu. Nah, sebenarnya kita ketahui juga bahwasanya hukum di dalam syariat ini kan ada berbentuk kifayah, kifai, menggugurkan kewajiban sebagian apabila ada sebagian yang melakukannya. Ada wajib aini atau yang kita kenal dengan fardu ain. Fardu ain. Nah, yang wajib kifai, yang menggugurkan kewajiban sebagian, ini biasanya diistilahkan sebagai para ulama sebagai jihad at-talab. Jihad at-talab. Nah, yang berbentuk fardu ain itu disebut dengan jihad ad-dafa. Jihad ad-dafa. Jihad at-talab yaitu jihad melawan, menyerang. Jadi dari pihak kita dulu yang menyerang. Adapun jihad ad-dafa, jihad untuk membela diri. Ad-dafa maknanya membela diri. Ini hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain. Namun tadi kita sebutkan jihad at-talab, jihad yang menyerang kaum muslimin, ini yang beliau sebutkan sebagai wajib kifai, wajib kifayah. Nah, namun ada hal atau ada ketentuan-ketentuan tertentu yang merubah hukum kifayahnya tersebut menjadi hukum fardu ain. Nanti kita akan melalui keterangan beliau rahimahullahu taala. Taib, kita ulangi, hukum jihad memerangi orang kafir dan memerangi orang yang memerang Islam dan kaum muslimin adalah wajib kifayah, wajib kifai, yaitu suatu kewajiban yang jika dilaksanakan oleh sebagian orang, maka kewajiban tersebut dianggap gugur dari sebagian yang lainnya, lawan daripada fardu ain tadi kita sebutkan.
berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya bagi orang yang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Jadi ini ayat ini nyata menyebutkan bahwasanya kaum muslimin tidak wajib untuk keluar semuanya berjihad fi sabilillah, namun sebagiannya saja. Dan ini yang tadi disebutkan sebagai wajib kifayah. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, tetapi bagi orang yang telah ditentukan oleh pemimpin, maka hukumnya menjadi wajib ain baginya berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idastumfirtum fanfiru, jika kamu diseru berjihad maka pergilah. Kata beliau juga ketika musuh menyerang suatu negara, maka penduduknya termasuk kaum wanita wajib mengusir dan memeranginya. Nah, tadi dah kita isyaratkan hal ini ya, bahwa hukum asal daripada hukum jihad fisabilillah adalah hukumnya adalah wajib kifayah. Nah, tapi ada waktu-waktu tertentu atau keadaan-keadaan tertentu yang mengeluarkan daripada hukum asal tersebut menjadi fardu ain. Jadi tadinya fardu kifayah, sekarang fardu ain. Kapan itu fardu ainnya? Dikata beliau rahimahullah taala di sini, jika kaum atau jika kamu disuruh berjihad maka pergilah, yaitu bagi orang yang telah ditentukan oleh pemimpin. Jadi ini bagi mereka-mereka yang ditunjuk oleh pemimpin, dalam hal ini pemimpin yang tertinggi ya bahasanya raja lah, bahasanya amir atau sultan atau presiden atau perdana menteri. Ini yang menjadi pemimpin tertinggi. Jadi kalau pemimpinnya ini yang tertinggi melalui bawahan-bawahannya tentunya menunjuk seseorang atau menunjuk ke kelompok tertentu, maka yang ditunjuk itu tadinya fardu kifayah, yang sekarang menjadi fardu ain, wajib baginya. Kenapa? Karena dia ditunjuk. Kemudian juga yang merubah menjadi fardu kifayah, yang merubah hukum asal dari fardu kifayah menjadi fardu ain adalah, kata beliau, ketika musuh menyerang suatu negara, suatu wilayah, jadi wilayah kaum muslimin tentunya ya, jadi diserang wilayah tersebut. Ini ya mau tidak mau maka ini hukumnya menjadi jihad ad-dafa, jihad untuk membela diri. Maka kewajiban bagi seluruh rakyatnya untuk melawannya apabila posisinya diserang dikuasai, di rumah-rumahnya dikuasai atau wilayahnya dikuasai, ya mungkin sebagai mendekatkan pemahaman ya seperti kasus di Gaza, ya ini masuk ke dalam kategori yang ini karena mereka diserang ya, atau mereka dikuasai atau mau diambil kawasannya oleh para musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini ya sudah, rakyat pada tempat tersebut itu berlaku pada hukumnya adalah fardu ain, ya tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Juga yang tidak disebutkan di sini termasuk fardu ain adalah kepada mereka yang telah masuk ke dalam peperangan ya, ke dalam peperangan. Jadi orang-orang yang sudah masuk dalam perang, maka mereka itu jatuh hukumnya fardu ain. Jadi tidak boleh lagi mereka kembali atau melarikan diri dan seterusnya. Ini orang-orang yang kepadanya hukumnya adalah fardu ain. Jadi perhatikan, yang pertama disebutkan yang ditunjuk oleh pemimpin. Yang kedua adalah apabila diserang, Kemudian yang ketiga adalah kepada orang-orang yang sudah memang bergabung kepada pasukan untuk perang. Jadi ini mau perang ya, mau perang.
Nah, ini dia sudah ikut di situ. Nah, ini mereka-mereka yang ikut di pasukan tersebut yang sudah bergerak mau berperang, ini tidak boleh lagi bagi mereka untuk mengundurkan diri. Tidak boleh lagi. Karena apa? Karena hukumnya adalah fardu ain bagi mereka. Dan bahkan at-tawalli yauma az-zahfi, melarikan diri di saat itu ya, di saat akan berkecamuknya atau bahkan di saat berkecamuknya peperangan, maka ini termasuk hukumnya dosa-dosa termasuk dosa besar. Baik ya. Jadi tadi kita sebutkan 3 hal yang hukumnya fardu ain. Maknanya adalah dikeluarkan daripadanya dari hukum asalnya. Baik. Nah, jadi harap difahami ya. Tadi hukum asal, kita ulangi, hukum asal daripada jihad adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Nah, kemudian ada fardu ain ya, dalam keadaan-keadaan tertentu yang tadi kita sebutkan. Ada 3 hal yang tadi. Nah, tentu fardu yang lebih disebutkan ada syarat-syaratnya dan seterusnya, itu lebih kepada fardu jihad yang berhukumnya adalah fardu kifayah. Dan nanti beliau akan sebutkan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, adab-adabnya. Itu nanti beliau sebutkan, dan itu semua adalah terkait dengan jihad fardu kifayah. Adapun jihad fardu ain ya tentu yang namanya bela diri ya, membela diri, yang tentu syarat-syaratnya yang disebutkan itu ya tidak, atau sebagian besarnya itu tidak berlaku kepada mereka-mereka. Nah, baik, kita masuk ke keterangan selanjutnya dari buku ini. Kata beliau macam-macam jihad, yaitu pembagian daripada jihad itu. Karena kalau kita menyebutkan jihad secara istilah dan jihad yang kita pahami langsung ya, apabila disebutkan kata jihad, yaitu jihad perang yang seperti tadi kita sebutkan. Namun juga di dalam syariat tidak itu saja yang disebutkan sebagai jihad. Walaupun memang tadi kita sebutkan apabila disebutkan jihad adalah menuju ke situ ya, menuju ke perang langsung di medan pertempuran. Namun beliau menyebutkan di sini mengingatkan kepada kita bahwasanya itu tidak satu-satunya sebagai bentuk jihad fi sabilillah. Taib. Kata beliau, yang pertama jihad memerangi orang-orang kafir serta orang yang menyerang, yang dilakukan dengan tangan, harta, lidah, serta hati, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrik dengan harta, jiwa, lisan ya, lidah maksudnya lisanmu. Nah, ini tentu yang sudah tadi kita sebutkan ya, memerangi orang-orang kafir, memerangi orang-orang yang zalim tentunya juga. Nah, terkhusus orang-orang kafir, Nabi SAW menyebutkan di sini, perangilah orang-orang musyrik dengan harta, jiwa, kemudian lisan. Nah ini tentu jihad yang tadi kita sebutkan sebagai fardu kifayah, yaitu bertempur di medan pertempuran ya, itu bagi mereka yang memenuhi persyaratan. Namun melawan orang-orang kufar, melawan orang-orang musyrikin, yang tentu yang melawan ya, yang memusuhi kaum muslimin, itu tidak hanya berbentuk senjata saja ya, tidak hanya berbentuk melawan mereka dengan senjata. Ya, ini contohnya memerangi orang-orang musyrik dengan harta, dengan jiwa. Ini jiwa nih tadi kita sebutkan ya, masuk dalam senjata ya. Kemudian dengan lisan, dengan harta ya, sekarang sudah kita melihat bersama adanya boykot dan seterusnya, itu bagian daripada jihad melawan kaum kufar dengan harta ya, tapi tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah jelas ya. Jangan boykot yang sembarangan, jangan boykot yang sembarangan, salah arah. Itu banyak tuh, ada orang yang boykot tapi dibeli terlebih dahulu baru dibakar barangnya itu. Nah, ini kan salah kaprah ya, padahal maksudnya adalah untuk menyetop finance atau bantuan dana dan seterusnya. Tapi ini masalah dibeli dulu baru dibakar itu punya barang. Ini namanya boykot yang konyol. Taib.
Kemudian jiwa sudah, kemudian lisan ya, lisan. Ya, lisan ini bagi mereka yang memiliki ilmu melalui tulisannya, melalui pesan-pesannya gitu. Apalagi sekarang di media sosial. Ya, tentu ini sangat-sangat diharapkan. Namun lagi-lagi semua harus melalui ketentuan-ketentuannya. Taib. Selanjutnya adalah yang kedua, jenis atau macam-macam jihad. Jihad memerangi orang fasik yang dilakukan dengan tangan, lidah dan hati berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia berubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lidahnya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemah iman. Dan hadis ini sangat masyhur sekali kita ketahui bersama. Dan ini dikategorikan oleh para ulama sebagai jihad juga, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang kepada kemungkaran, itu juga adalah bagian daripada jihad fi sabilillah, bagian daripada jihad. Ya, namun ketentuannya sebagai ketentuannya adalah tergantung kemampuan kita masing-masing. Kalau mampu dengan tangan ya itu tentu lebih diharapkan. Tapi kalau kita tidak mampu ya dengan berbagai macam pertimbangan ya silahkan dengan lisan atau minimal dengan hati Ini juga, ini yang pernah kita singgung ya, ini juga pernah kita singgung terkait dengan melawan orang-orang kufar, melawan orang-orang yang musyrikin ya, musuh-musuh Allah. Ini melawannya setengah hati kadang-kadang ya, setengah hati. Ya boleh kita sebut melawannya setengah hati. Boikotnya jalan, tapi konsernya pun meriah gitu kan. Itu juga fakta yang ya sedikit menyentuh hati kita lah ya. Itu menunjukkan, boleh kita bilang ya, boleh kita sebut itu melawannya setengah hati. Jadi Masya Allah luar biasa gitu kan. Boikotnya dibilang boikot gitu, rupa-rupanya stadium itu pun penuh juga. Ini fakta yang ya mengiris hati juga. Jadi karena itu kalau berjihad kan ini kan disebut, ini kan selemah-lemah jihad adalah dengan hati, itu tidak selemah-lemah jihad dengan hati. Jadi boleh kita sebut apabila hatinya ridho dengan hal-hal yang berbau atau menuju kepada musuh, ya maka ini boleh kita sebut hatinya setengah-setengah. Jadi kalau hatinya saja rela dengan hal demikian, ya maka apa yang diperbuat oleh badannya, apa yang dibuat oleh actionnya secara zahir, ini patut dipertanyakan. Jadi karena itu selemah-lemah perlawanan kita kepada musuh Allah adalah hati kita, ini betul-betul hati kita. Dan hati ini sebagai ukuran tentunya. Kita saja kalau hati kita sakit gitu kan oleh orang kah, atau ada kita punya masalah kah, kan kelihatan pula di kita punya muka, betul tidak? Mood kita kurang, nafsu makan kita kurang gitu. Kenapa? Karena memang hati adalah dia punya switch ya, dia punya kontrol di situ. Nih sekarang kita bilang bersedih gitu kan dengan apa yang terjadi di Gaza atau di belahan bumi kaum muslimin yang tertindas. Lalu kemudian kita sebut berkuar-kuar untuk kita lawan, minimal boikot. Tapi mood kita masih oke dengan mereka gitu kan. Ini apakah patut untuk disebut sebagai perlawanan dengan sepenuh hati? Ini jawabannya tentu tidak ya. Karena tadi kita sebutkan apabila hati kita sakit, maka mood kita akan nampak pada wajah kita. Makan tadi kita sebutkan ya susah gitu kan, bicara pada kawan pun kita pun ya malas-malasan gitu, muka lah udah jelas mendung ya. Itulah minimal. Nih kenapa boleh terjadi demikian? Kok bahasa kita kok bisa gitu kan, dalam keadaan kita memerangi musuh tapi hingar-bingar acara seperti itu masih juga oleh kaum muslimin. Ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua hidayah dan juga kepada kaum muslimin yang lainnya.
Taib, yang ketiga, jihad memerangi syaitan, yang dilakukan dengan cara menjauhkan diri dari hal-hal syubhat yang dihembuskan dan meninggalkan kecenderungan syahwat yang dihiasinya dengan berbagai hiasan yang menggiurkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan janganlah sekali-kali setan yang pandai menipu memperdaya kalian. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya setan adalah musuh bagi kalian, maka anggaplah ia sebagai musuh yang nyata tentunya. Taib. Ini juga, ini semua berkait, inilah dia. Jadi tidaklah kita menang dan tidaklah kita mencapai jihad yang sesungguhnya sebelum kita berjihad dari diri kita sendiri terlebih dahulu ya. Kita mau berjihad melawan orang-orang kafir lah, orang-orang fasik lah di atas, maka poin yang ketiga daripada jihad ini sangat-sangat perlu sekali, yaitu melawan jihad melawan syaitan ar-rajim, baik syaitan yang berbentuk jin maupun syaitan berbentuk manusia. Kemudian kita lihat juga yang keempat, jenis atau macam jihad memerangi hawa nafsu yang dilakukan dengan cara mengarahkannya kepada kecintaan, mempelajari masalah-masalah agama, mengamalkan dan mengajarkannya. Kemudian memalingkan diri dari keinginan hawa nafsunya dan menentang penyimpangannya. Kata beliau rahimahullahu taala, jihad memerangi hawa nafsu merupakan jihad terbesar di antara jihad-jihad di atas, sehingga disebut jihad al-akbar. Nah, kalau kita melihat di sini ya, jihad yang pertama adalah melawan musuh di medan pertempuran. Jihad yang kedua melawan orang-orang zalim, melawan orang-orang fasik. Kemudian yang ketiga melawan syaitan, dan kemudian yang keempat adalah melawan hawa nafsu yang al-ammarah bisu, yang menyuruh kepada keburukan. Dan kata beliau, dan ini juga disebutkan ulama lainnya, bahkan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala juga menyebutkan bahwasanya jihad an-nafs, jihad melawan jiwa yang menyuruh kepada keburukan, itu adalah jihad yang paling besar nilainya. Jihad yang paling besar nilainya. Ya, kalau kita memikirkan apa yang disebut oleh para ulama, bahwasanya jihad melawan hawa nafsu ini lebih lebih besar. Ini kita akan faham ya. Kita akan faham kenapa mereka menyebutkan demikian. Karena kalau orang tidak paham, kalau orang tidak berpikir ya, dia akan menyebutkan kenapa pula tidak sebagai nomor satu jihad yang paling besar adalah jihad melawan musuh, perang fisabilillah, itu tidak tadi dengan angkat senjata. Kenapa itu tidak menjadi yang menjadi poin pertama? Ya, jawabannya ringan-ringan saja, bahwa jihad jihad dengan mengangkat senjata, jihad melawan musuh ya langsung gitu kan, saling tembak-tembak, saling tebas dan seterusnya, itu tidak akan tercapai dengan hakiki, dengan tidak akan sukses ya sebelum kita berjihad atau menang melawan kita punya nafsu. Kemudian setelahnya kita punya gangguan-gangguan di luarnya, baik syaitan di kalangan jin maupun syaitan di kalangan manusia. Nah, akhirnya apa? Karena kalau kita mau berjihad melawan orang-orang kafir, orang musyrik, kalau kita belum menundukkan kita punya hawa nafsu, maka itu tadi kita sebutkan jihadnya setengah hati ya, melawannya setengah hati. Ya contoh tadi kita sebutkan ya, boikotnya Masya Allah, keluar-keluarnya luar biasa ya, sebagian jalan juga. Tapi masalahnya konser musiknya itu pun Masya Allah lebih ramai ya daripada masjid-masjid yang ada. Dan bahkan ya bahasanya mirisnya ya, maksudnya sedihnya, bahkan yang hadir-hadir konser itu menurut riwayat yang sahih ya, menurut riwayat yang sahih ada yang menghutang gitu kan, ada yang jual inilah, jual itulah, gadai sanalah, gadai sinilah, ada bahkan yang menipu, ada yang membuat kriminal dan seterusnya. Ini menurut riwayat yang sahih terjadi hal-hal seperti itu. Ini kan sangat-sangat menyedihkan ya. Nah, itu tidak lain tidak bukan siapa yang menyuruh mereka demikian. Nafsunya. Ya, sebelumnya dihembus-hembuskan oleh syaitan gitu kan. Dihembuskan oleh syaitan, lalu kemudian nafsunya klik gitu kan. Jadilah gayung bersambut. Ini kalau udah gayung bersambut, maka bagaimana mungkin orang-orang seperti ini akan menang melawan
musuhnya, yaitu orang kafir, yaitu orang musyrik yang memusuhi kaum muslimin. Nah, jadi jawabannya mustahil lah ya, tidak mungkin lah menang seperti itu. Jadi kita harus menang dulu, memenangkan kita punya pertempuran dengan kita punya nafsu, kita punya jiwa, syaitan, dan seterusnya. Karena itu kalau tidak kita menangkan, nanti kita akan sia-sia saja ya dalam berperang itu. Oleh karena itu banyak di antara kaum muslimin yang ikut berperang yang langsung ya dengan senjata, namun banyak di situ penyimpangan-penyimpangan, kesalahan-kesalahan ya yang mereka perbuat gara-gara apa? Gara-gara nafsunya. Sembarangan gitu. Bahkan ada yang perang masih juga memakai azimat gitu kan. Ada juga yang perang yang masih juga bermaksiat. Ada yang perang bahkan tidak taat kepada pemimpinnya. Nah, dia semaunya saja, tidak ikut komando, tidak ikut strategi yang telah ditentukan oleh pemimpinnya. Nah, ini juga bentuk daripada hal-hal yang secara zahir kita lihat gara-gara tidak memerangi hawa nafsunya terlebih dahulu. Mereka itu sangat-sangatlah masuk akal ya apabila jihad melawan hawa nafsu ini adalah jihad yang terbesar. Nah, ini apabila kita ingin bertempur langsung ya. Apabila kita tidak bertempur langsung pun jihad melawan hawa nafsu ini adalah jihad yang paling pertama. Jihad yang paling pertama sekali. Karena kalau kita tidak bisa, kita tidak mampu melawan hawa nafsu kita, mustahil kita akan melakukan ibadah-ibadah berjuang ya untuk mengisi diri, berjuang untuk mendidik anak, berjuang dan seterusnya menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau rahimahullahu taala dalam poin yang keempat ini, bagaimana cara kita berjihad memerangi hawa nafsu? Kata beliau di sini dengan mengarahkan kepada kecintaan, mempelajari masalah-masalah agama. Yaitu apa? Thalabul ilmi, itu tidak menuntut ilmu, kemudian mengajarkan ilmu itu, kemudian mendakwahkannya, lalu kemudian menyebarkannya dan seterusnya. Nah, ini hadirnya kita di majelis ini atau juga yang mengikuti secara online dan juga kajian-kajian yang lain, pada hakikatnya itu mereka-mereka itu sedang berjihad. Ya, berjihad melawan hawa nafsunya. Dan para ulama juga telah menyebutkan, karena banyak orang yang tidak paham bagaimana kaitan menuntut ilmu dengan berjihad fisabilillah, yaitu melawan musuh mengangkat senjata. Jadi dijawab oleh para ulama bahwasanya kaitannya adalah dengan ilmu tersebut, maka perjuangan melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dengan senjata itu akan terarah. Ya, karena apa? Karena semua akan berdasarkan ilmu syar'i ya, berdasarkan ilmu syar'i. Nah, jadi itu akan terarah, lalu kemudian kemenangannya pun akan tercapai biidnillahi taala. Jadi waktu itu jamaah semua, hadirin semuanya, ini digaris bawahi bahwasanya jihad memerangi hawa nafsu ini adalah jihad yang paling besar. Karena ini adalah kuncinya. Ini adalah kuncinya untuk memenangkan jihad-jihad yang lainnya. Taib. Kemudian selanjutnya kita lihat di situ poin berikutnya, kata beliau rahimahullahu taala, hikmah jihad. Nah, hikmah jihad. Di antara hikmah yang terkandung di dalam macam-macam jihad tersebut adalah beribadah hanya kepada Allah semata yang disertai dengan penolakan terhadap permusuhan dan kejahatan. Kemudian selanjutnya adalah memelihara jiwa dan harta. Kemudian selanjutnya membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Kemudian menyebarluaskan kebaikan dan menyerukan keutamaan. Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah jelas ya apa yang beliau sebutkan di situ terkait dengan hikmah jihad. Ya, tentunya untuk menegakkan i'la kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Nah, berjuang fisabilillah, di antara hikmahnya adalah menegakkan kalimat Allah. Maknanya
tauhid di situ ditegakkan. Tauhid di situ ditegakkan karena itulah fungsinya ya. Baik itu tadi kita sebutkan jihad at-talab, jihad yang menyerang gitu. Terlebih lagi jihad ad-dafa atau yang membela diri, itu semua pada intinya adalah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Juga selain apa yang beliau sebutkan, yang disebutkan oleh para ulama di antara hikmah jihad itu adalah himayatud daulah al-islamiyah, himayatud daulati al-islamiyah min syarril kuffar, menjaga keutuhan negeri kaum muslimin dari rongrongan kaum kufar, dari keburukan kaum kufar. Juga di antara hikmah daripada jihad adalah agar orang-orang kufar, musuh-musuh Allah itu menjadi hina, yaitu menghinakan mereka. Juga di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama adalah kasyfu al-munafiqin, menyingkap hakikat kaum munafikin. Karena apabila jihad ditegakkan, maka akan jelas mana sesungguhnya pejuang-pejuang kaum muslimin yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, mana satu yang munafik. Nah, ini sebagaimana terjadi di zaman Nabi SAW, terutama ketika perang Uhud ya. Ketika perang Uhud jelas itu tersingkaplah mana-mana pasukan orang-orang kaum munafikin. Kemudian juga di antara hikmahnya adalah tamhisul mu'minin min dzunubihim, membersihkan kaum mukminin dari dosa-dosa mereka, membersihkan kaum mukminin daripada dosa-dosa mereka. Ya, karena ada jihad, maka mereka ikut berjihad sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ini secara tidak langsung itu sebagai penghapus dosa-dosa mereka. Selanjutnya juga disebutkan oleh para ulama adalah untuk menggapai mati syahid, untuk menggapai mati syahid. Ya, karena ini adalah salah satu di antara cara untuk mencari syahid atau mati syahid fi sabilillah, yaitu ikut bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hikmah-hikmah yang disebutkan oleh para ulama di samping apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Taib. Selesai daripada bacaan atau keterangan hikmah jihad, jadi kita pindah ke bahasan berikutnya. Silahkan dibuka bukunya, yaitu keutamaan jihad. Keutamaan jihad. Ini keutamaan jihad sudah jelas ya. Dengan disyariatkannya jihad, maka sudah pasti di situ akan kita ketahui keutamaan jihad. Dan juga di samping yang tadi kita sebutkan hikmah-hikmahnya, juga bagian daripada keutamaannya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dalil yang berkenaan dengan keutamaan jihad dan mati syahid di jalan Allah terdapat dalam sejumlah khabar, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang pasti kebenarannya, serta sejumlah hadis Rasulullah SAW yang sahih dan thabit, sehingga jihad dipandang sebagai bentuk taqarrub terbesar dan ibadah yang paling utama. Ini sudah jelas dari awal tadi kita sebutkan, Nabi SAW menyebutkan wadurwatu sanamihi, yaitu puncak daripada Islam itu adalah berjihad fi sabilillah, yaitu bertempur melawan musuh dengan senjata fi sabilillah. Kemudian kata beliau menyebutkan banyak sekali ya firman-firman Allah Subhanahu wa taala di sini. Jadi kita baca sebagian saja ya, kita baca sebagian saja. Kata beliau di antara ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan masalah tersebut adalah dalam surah At-Taubah ayat 111, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'dan 'alaihi haqqun fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Wa man awfa bi'ahdihi min Allah. Fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim." Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, kemudian mereka membunuh
atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Maknanya syariat-syariat sebelum kita pun demikian. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Tentu tidak ada. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengibaratkan sebagai jual beli ya. Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi mengibaratkan jihad fisabilillah ini sebagai jual beli, tijarah. Jadi sebab itulah ibadah-ibadah kita ini ya ibaratnya adalah jual beli ya. Ya, kenapa diibaratkan jual beli? Ya, karena kita punya otak ini ya mudah memahami hal-hal seperti itu apabila didekatkan dengan kita punya kehidupan sehari-hari. Jadi mana ada orang jual beli ya yang tidak mau untung? Ya tidak ada. Jadi semua pebisnis ya, pedagang itu pasti mau untung, pasti mau untung. Maka keuntungan yang didapatkan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terkhusus jihad ini sangat-sangat luar biasa. Karena yang membelinya ini adalah zat yang tidak hitung-hitungan, Nah, kalau kita jual beli dengan kita hitung-hitungan, ya kita sebagai pembeli kita sebagai penjualnya, lalu kemudian pembelinya juga hitung-hitungan, dia tidak mau membayar sejumlah uang ya apabila barangnya tidak berkualitas. Jadi kita pun menjual barang yang berkualitas. Artinya baik pedagang maupun pembeli itu dua-duanya hitung-hitungan. Namun pada ujung-ujungnya kedua-duanya ingin untung. Nah, sekarang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak demikian rupanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pembelinya itu tidak hitung-hitungan. Jadi sedikit saja yang kita lakukan, itu Allah Subhanahu wa ta'ala beli. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kelipatannya, asal kita mau menjual, bahasa pedagangnya, asal kita mau melakukannya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan sebagai gantinya al-jannah. Dan juga banyak ayat-ayat yang lainnya di sini disebutkan surah As-Saff ayat 4, kemudian juga surah As-Saff ayat 10 sampai 12, Al-Imran ayat 169, dan lain-lain daripada ayat-ayat yang menunjukkan keutamaan berjihad fi sabilillah. Kita baca Al-Imran ayat 169 sebelum kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Janganlah kalian sangka orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan, di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rizki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan ayat ini yang serupa yaitu dalam surah Al-Baqarah kita sudah bahas di majelis tafsir ya pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian kita baca sabda Rasulullah SAW berkenaan dengan pertanyaan yang diajukan seseorang kepada beliau mengenai orang yang paling utama. Mu'minun yujahidu binafsihi wa malihi fi sabilillah, thumma mu'minun fi syi'bin minasyi'abi ya'budullah wa yada'un nas min syarrihi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan pertanyaan yang diajukan seseorang kepada beliau mengenai orang yang paling utama. Siapa orang yang paling utama itu? Nabi SAW menjawab, seorang mukmin itu yang paling utama adalah seorang mukmin yang berjihad dengan jiwa serta hartanya di jalan Allah. Berjihad dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah. Sudah jelas ya? Dengan jiwa, harta, ikut perang dan seterusnya. Kemudian yang di bawahnya adalah seorang mukmin yang tinggal menyendiri di celah sebuah bukit, tekun beribadah kepada Allah serta menjauhkan diri dari kejahatan manusia. Manusianya apa? Yang tidak bergaul dengan manusia yang lainnya, tidak bersosial karena dalilnya fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baik juga ya. Tapi yang
bermasyarakat, yang bersosial, apalagi yang berjihad semacam ini tentu lebih baik. Nah, menyendiri itu terkadang juga lebih baik apabila telah merajalelanya fitnah yang ada, telah merajalelanya maksiat di suatu tempat, maka dia merasa untuk mengamankan agamanya dengan menyendiri, maka ini tentu lebih baik. Nah, jadi ditimbang maslahat mafsadatnya. Taib, kemudian sabda Rasulullah SAW di halaman berikutnya ya. Mathalul mujahidi fi sabilillah wallahu alam biman yujahidu fi sabilih kamathalis shaim al-qaim wa tawakkalallahu lil mujahidi fi sabilihi in tawaffahu an yudkhilahul jannah aw yurji'ahu saliman ma'a ajrin aw ghanimatin. Kata Nabi SAW, perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang berjihad di jalannya bagaikan orang yang berpuasa dan mengerjakan sholat malam. Allah menjamin seorang mujahid yang berjihad di jalannya, jika ia wafat maka dia akan memasukkannya ke surga, atau jika ia selamat niscaya akan kembali dengan membawa pahala atau ghanimah, harta rampasan perang. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, apabila orang itu berjihad bersungguh-sungguh fisabilillah, ikhlas karena Allah. Dan ingat, Nabi SAW menyebutkan di sini Allahu a'lam biman yujahidu fisabilillah, dan Allah Maha mengetahui siapa di antara orang yang betul-betul ikhlas berjihad fisabilillah. Itu Allah Maha mengetahui ya. Nah, mereka itu bahasan kita di sini, bagi mereka yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, maka pasti akan mendapatkan keutamaan, baik dia mati secara langsung di medan pertempuran ataupun tidak mati. Itu semuanya akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini. Allah menjamin, kata Nabi SAW, menjamin seseorang mujahid yang berjihad di jalannya, jika ia wafat, meninggal dunia, bahwa dia akan memasukkan ke surga. Mati syahid, ya masuk surga. Atau jika selamat, niscaya akan kembali dengan membawa pahala atau ghanimah. Jadi kalau dia selamat namun pasukannya kalah, ya pahala dia dapatkan, ghanimah tidak didapatkan. Tapi kalau pasukannya menang, maka pahalanya dapat, ghanimahnya pun dapat. Jadi maknanya apa? Orang ini meninggal mati syahid atau tidak, tetap mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Kemudian sabda Rasulullah SAW yang berkenaan dengan pertanyaan seorang yang bertanya, tunjukkanlah kepadaku amal yang setara dengan jihad. Beliau menjawab, aku tidak menemukan. Kemudian beliau bersabda, hal tastati' idza kharajal mujahidu an tadkhula masjidaka fataqum wa la taftur wa tasum wa la tuftir, qala wa man yastati' dzalik. Apakah kamu mampu ya, jika seorang mujahid pergi ke medan perang, kamu masuk ke masjidmu lalu mengerjakan sholat malam tanpa henti dan berpuasa tanpa berbuka? Orang tersebut menjawab, siapakah yang sanggup melakukan hal itu? Ya, tidak ada. Jadi ukurannya demikian, maka jihad ini tidak ada lawannya. Nah, bahkan kalau kita mengingat-ingat kembali ya, keutamaan hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, itu kan keutamaannya luar biasa. Tidak ada yang mengalahkan keutamaan beramal soleh pada hari 10 awal bulan Dzulhijjah, kecuali satu saja amalan yang boleh mengalahkannya. Apa itu? Yaitu berjihad, keluar berperang di jalan Allah, kemudian mati dengan harta dan jiwanya sekaligus hilang di situ. Maka itu amalan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sebagaimana kata Nabi SAW di sini juga demikian. Maknanya tidak ada yang melebihi orang yang berjihad fi sabilillah. Kemudian kita baca saja ya hadis-hadisnya, karena hadis-hadis ini dengan membacanya jadi kita ketahui keutamaan yang sangat-sangat luar biasa daripada berjihad fi sabilillah. Wallazi nafsi biyadihi la yukallimu ahadun fi sabilillah wallahu a'lamu biman yukallimu fi sabilillah illa ja'a yaumil qiyamati wal launud dam war rihul misk. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang itu terluka ketika berjihad di jalan Allah, dan Allah lah yang lebih mengetahui orang-orang yang terluka di jalannya, siapa yang ikhlas di antara mereka, kecuali ia akan datang pada hari kiamat dengan membawa lukanya, di mana warna lukanya seperti warna darah, tetapi menebarkan aroma harum seperti aroma harumnya minyak
kasturi, minyak wangi. Nah, juga Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang meninggal dunia dan ia tidak pernah berjihad di jalan Allah atau menyatakan dirinya akan ikut berjihad, maka ia meninggal dunia dalam keadaan menetapi salah satu cabang kemunafikan. Nah, ini bagi kita ya. Bagi kita di sini sangat penting sekali. Ya, walaupun kita jauh daripada wilayah jihad ya, dan juga pemimpin kita pun tidak menyerukan jihad, tapi tetap bagi kita untuk menanamkan dalam hati kita bahwasanya apabila ada panggilan jihad maka kita siap berjihad. Nah, sebetulnya Nabi SAW menyebutkan di sini barang siapa yang meninggal dunia dan ia tidak pernah berjihad di jalan Allah atau tidak pernah menyatakan dirinya, tidak pernah berniat untuk berjihad, maka ini termasuk cabang kemunafikan. Dan kebalikannya, Nabi SAW juga bersabda barang siapa yang telah bertekad ya dalam hatinya untuk ikut berperang, berjihad fisabilillah sampai mati syahid, maka apabila dia meninggal di luar medan pertempuran atau meninggal di atas tempat tidurnya, maka itu pun digolongkan sebagai niat mati syahid. Itu kata Nabi SAW. Jadi sebetulnya niat ini sangat berpengaruh sekali. Lagi-lagi balik kepada awal tadi, ini adalah bentuk jihad kita melawan nafsu, melawan diri. Maka kita pun melawannya. Jadi niatkan pada diri kita agar kita tidak menjadi orang yang pengecut, yaitu kita siap tempur pada saatnya, pada saat-saat kita diperlukan atau saat-saat jihad fisabilillah itu tegak. Nah, kemudian sabda Rasulullah SAW, "Walladzi nafsi biyadihi laula anna rijalan minal mu'minin la tatibu anfusuhum an yatakhallafu anni wa la ajidu ma ahmiluhum alaihi ma takhallaftu an sariyatin taghzu fi sabilillah. Walladzi nafsi biyadihi la wadidtu anni uqtalu fi sabilillah thumma ahya thumma uqtal thumma ahya thumma uqtal." Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau saja tidak ada orang mukmin yang jiwa mereka tidak ingin tertinggal dariku dan aku tidak menemukan suatu cara yang dapat membawa mereka ke arah itu, niscaya aku tidak ingin tertinggal dari pasukan Sariyah yang berperang di jalan Allah. Maksudnya pasukan Sariyah ini pasukan yang tidak dipimpin langsung oleh beliau, yang berperang di jalan Allah. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku ingin sekali, kata Nabi SAW, terbunuh di jalan Allah, lalu dihidupkan lagi, lalu terbunuh lagi, lalu dihidupkan lagi, lalu terbunuh lagi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya semangat untuk berjihad fi sabilillah. Rasulullah juga bersabda, tidaklah dua kaki seorang hamba berdebu karena berjihad di jalan Allah, lalu suatu saat nanti, yaitu hari kiamat, disentuh api neraka. Maka orang-orang seperti itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang terakhir, kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang masuk surga yang ingin kembali ke dunia meski telah diberikan kepadanya seluruh kekayaan yang ada di muka bumi, kecuali orang yang syahid. Maka ia berharap dapat kembali ke dunia, lalu ia terbunuh sebanyak 10 kali dikarenakan kemuliaan yang dilihatnya. Ini kan tidak masuk akal ya. Jadi kalau ada demikian, ini tidak masuk akal. Dia sudah dimasukkan ke surga ya, tapi kalau dibuka lagi kehidupan, kemudian berjihad, nah itu yang dia akan pilih. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan keutamaan yang double ya, yang luar biasa. Tapi ini tentu tidak demikian. Namun poinnya adalah betapa dahsyatnya keutamaan berjihad fi sabilillah. Namun perlu diketahui ya, hadis-hadis semacam ini ya harus tentu diikuti oleh ilmu syar'i ya. Karena betapa banyak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita kaum muslimin yang brainwash ya. Jadi pemahamannya itu dicuci ya oleh ekstremis, sebagian kelompok-kelompok ekstrim di dalam Islam. Ini kelompok-kelompok tersebut, ini poinnya adalah hadis-hadis semacam ini. Karena hadis-hadis semacam ini kan sahih ya. Dan ini kalau udah sahih berarti itu adalah akidah kita. Itu adalah akidah kita. Nah, cuma masalahnya adalah mereka hanya fokus kepada hadis-hadis keutamaan seperti ini, namun menepikan syarat-syarat rukun-rukun atau menepikan penjelasan-penjelasan ulama terkait jihad tersebut. Kita sepakat ya, ini adalah hadis sahih. Kita sepakat ini kalau benar-benar
maka kita akan mendapatkannya. Namun semua itu ada ketentuannya. Namun semua itu ada aturannya. Maka ketentuan dan aturan itu telah ada dijelaskan oleh para ulama, ya tentunya dengan dalil-dalil yang ada. Sehingga jihadnya tidak serampangan, sehingga jihadnya bukan malah untuk mendapatkan hikmah yang tadi kita sebutkan, tapi justru kebalikannya, jihadnya itu malah melemahkan kaum muslimin. Ya, jadi bom sana gitu kan, bom sini gitu, gerilya sana, gerilya sini, masuk hutan sana, masuk hutan sini di zaman sekarang ya. Nah, misal di Nusantara kita masih juga ada itu kelompok-kelompok yang semacam itu ya, yang masih berafiliasi istilahnya ya kepada kelompok-kelompok yang sudah jelas ekstrim ya, misal Jamaah Islamiyah, misal Al-Qaeda, juga ISIS dan seterusnya. Dari kelompok-kelompok yang ekstrim masih ada rupanya pemikiran-pemikiran semacam itu. Jadi kita ya hadis-hadis semacam ini kita ambil dan juga kita yakini sebagai kalam Rasulullah SAW yang itu beliau mendapatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai janji Allah Subhanahu Wa Taala. Namun untuk mendapatkannya ya tentu tidak serampangan. Untuk mendapatkannya mesti mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada. Di awal tadi kita sebutkan bahwasanya jihad ini sama persis dengan ibadah-ibadah yang lainnya, sholat, haji, dan yang lainnya daripada ibadah-ibadah yang semua ibadah itu memiliki syarat, rukun dan seterusnya. Artinya ketentuan-ketentuannya. Jadi sekali lagi kita mesti berjalan di atas ketentuan-ketentuan tersebut. Kalau tidak, maka jihadnya boleh dikata serampangan saja. Dan itu yang kita tidak inginkan. Tadi dah kita sebutkan jihad yang mereka klaim sebagai jihad justru malah merusak kaum muslimin. Jadi kalau kita flashback lagi ya, dahulu di negeri kita ya, di Indonesia ada bom sana, bom sini. Itu semua ujung-ujungnya kaum muslimin yang menjadi dampaknya. Dianggap ekstrim lah, setiap yang berjenggot dicurigai, setiap yang bernikob apalagi, dan seterusnya. Ini sangat-sangat merusak daripada kaum muslimin itu sendiri ya, dengan dalih jihad, dengan dalih ingin mendapatkan keutamaan yang ada dalam hadis-hadis seperti ini. Jadi dengan itu mereka tidak melihat ketentuan-ketentuannya. Jadi oleh itu jamaah hadirin semuanya, ketentuan-ketentuan itu kita akan baca insyaallah taala dari keterangan para ulama ya, salah satunya di antara ketentuan-ketentuannya, syarat, rukun dan seterusnya itu kita akan baca dari buku ini. Dan karena waktu, jadi kita cukupkan halaqah kita untuk bahasan kali ini, dan biidznillah taala kita akan melanjutkan kembali pada halaqah berikutnya. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Dan kita lihat kalau ada pertanyaannya. Baik, assalamualaikum. Kalau anak perempuan saya menikah, berarti dia kepada mertuanya adalah mahram abadi. Bagaimana dengan mertuanya dengan saudara laki-laki anak perempuan saya? Mahram atau bukan ya? Bukan. Ya bukan mahram. Jadi ya sebatas menantu dengan mertuanya saja. Adapun mertuanya ke saudara atau adik-beradik daripada menantunya, maka tidak. Jadi kita ulangi, bagaimana dengan mertuanya dengan saudara laki-laki anak perempuan saya? Maksudnya bagaimana dengan mertuanya, mertua perempuan ya mungkin ya, dengan saudara laki-laki anak perempuan saya? Ini tidak tentunya. Kemudian yang lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mengenai jihad ini dan sekarang sedang terjadi di Gaza. Jadi sudah terpenuhi syarat berjihad secara syariat. Jadi tinggal menunggu perintah dari pemimpin yang tertinggi jika negara-negara mau membantu Palestina ikut mengirimkan bantuan tentara. Jadi untuk mujahidin atau orang-orang yang di kawasan Gaza sana, ya tentu mereka sudah wajib ya di situ. Wajib di situ, jadi mujahidin di situ sudah
wajib berperang. Nah, untuk di luar sana seperti kita ya tentu tidak wajib ya, tidak wajib, dan itu seperti disebutkan di sini ya menunggu perintah izin daripada pemerintah. Dan untuk kita, karena kita adalah masih sifatnya fardu kifayah ya, tidak fardu ain, maka kita memerlukan syarat-syarat, rukun-rukun dan seterusnya. Nah, nanti kita akan baca ya, di antaranya adalah ya, izin pemimpin ya. Kemudian bergerak di bawah bendera pemimpin kita begitu. Kemudian selanjutnya ya, kalau masih hidup orang tuanya ya izin orang tua. Dan selanjutnya adalah tentu bagi kaum laki-laki ya, bagi kaum laki-laki. Bagi kaum wanita tidak termasuk ya. Nah, ini kalau jihad fardu kifayah, jihad fardu kifayah, maka itu khusus laki-laki saja. Ya, khusus laki-laki saja, tidak untuk perempuan. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana menghadapi pro dan kontra di antara teman-teman. Di sini pun yang suka ngaji mengenai Gaza saat ini, yang akhirnya bisa menimbulkan debat kusir, karena ada sebagian teman-teman yang jadi membenci negara Saudi dan negara-negara Arab khususnya yang tidak mau membantu Gaza. Dalam hal orang-orang tersebut inginnya Saudi ikut berperang fisik melawan Yahudi Israel. Taib. Jadi tentu, dan nanti kita akan sebutkan ya, kita baca dari buku kita ini keterangan bahwasanya jihad itu memerlukan persiapan ya. Jihad itu memerlukan persiapan, memerlukan strategi, memerlukan pertimbangan maslahat dan mafsadat. Tidak semudah kita bertepuk tangan ya, atau tidak semudah membalikkan tangan, atau tidak semudah kita, misal seorang suami ya, menyatakan iya atau menyatakan tidak pada skup keluarganya saja, karena mungkin istrinya cuma satu ya, kalaupun istrinya dua pun masih kecil juga ya. Mungkin anaknya 3 atau 4. Kalau skupnya kecil seperti itu, masih keluarga ya, mungkin tidak susah untuk mengambil keputusan, karena kalau keputusannya salah pun ujung-ujungnya ya keluarganya, sebatas keluarganya yang akan berdampak, betul tidak? Ini kalau Saudi, kemudian negara-negara yang lain ya, kita husnuzon ya, kita berhusnuzon kepada saudara-saudara kita, terutama pemimpin kaum muslimin ya. Pemimpin kaum muslimin itu caranya, dan doa yang terbaik untuk kita kepada mereka. Dan buktinya negara-negara Arab khususnya yang disebut dalam pertanyaan ini, Saudi, itu sudah banyak membantu secara ekonomi ya, secara politik gitu ya, cuma tidak sesuai dengan keinginan orang-orang ini ya. Keinginannya kan ikut perang gitu. Ini kalau kira-kira gitu kan ya, kalau kira-kira Saudi menginginkan menjalankan keinginan yang orang yang ingin ini ya, agar Saudi menyerang, itu kira-kira lancar apa tidak kita punya umroh itu? Kita bertanya ini gitu kan. Ya sudah pasti tidak lancar ya. Jangankan perang, si corona saja susah kita mau pergi umroh. Dan juga terjadi clash politik dan seterusnya, itu pun susah. Baru clash politik saja kita sudah tidak bisa umroh lagi, betul tidak? Apalagi perang-perang, langsung diserang namanya perang ya, saling serang dan seterusnya. Ya akhirnya banyak di antara kaum muslimin yang akan berdampak tentunya. Itu salah satu di antara pertimbangan kita yang rakyat biasa itu yang kita mampu pandang ya. Tapi kalau mereka mungkin banyak lagi pandangan-pandangan maslahat mafsadat yang lainnya. Ala kulli hal, kita dalam mensikapi peristiwa Gaza ini adalah pertama banyak diam ya, banyak diam. Jangan banyak komen. Ini komennya banyak, sumbangannya 0. Nah, itu satu masalah juga. Itu dia. Jadi kita punya lisan dijaga. Karena ini waktu fitnah dan seterusnya, kita harus jaga lisan kita. Nah, kalau udah kita jaga kita punya lisan, maka ya tentu kita punya action, kita punya amalan semampu kita. Kita bantu dengan kita punya harta tadi kita sebutkan ya. Lalu kemudian juga doa. Ya, doa. Ini jangan pernah putus doanya kalau betul-betul ingin berjihad dalam hal ini.
doa, jangan putus. Lalu kemudian jangan setengah hati, tadi kita sebutkan ya, jangan setengah hati. Nah, ini pandai gitu kan, kenapa pengecut itu raja-raja Arab pengecut gitu kan, tidak nyerang-nyerang, tapi dianya sendiri ngutang konser itu. Misal lah ya. Nah, ini juga terjadi demikian. Jangan setengah hati. Jadi jaga kita punya lisan, banyak diam gitu no comment gitu. Perbanyak doa, itu saja untuk kita sekarang ini. Karena kalau kita banyak omong pun, apa kira-kira faedahnya untuk warga Gaza di situ? Tidak ada, mustahil lah. Walaupun sampai berbusa kita punya mulut ya, berbusa kita punya mulut, berbicara komen sana komen sini, kritik sana kritik sini gitu kan, untuk menunjukkan dia punya pro dia dan seterusnya, tidak ada pengaruhnya gitu. Justru malah mengeruhkan permasalahan. Ya gitu tadi kita sebenarnya banyak diam, kemudian berbanyak doa, karena doa ini semua kita mampu. Selanjutnya kalau mampu ya dengan harta dan seterusnya. Nah, wallahu taala alam. Assalamualaikum, saya izin bertanya, bagaimana jika ikut sholat berjamaah di masjid untuk yang putri tapi tidak bisa mendengar dengan jelas suara imamnya? Karena saya beberapa kali ikut jamaah di masjid, ruangan nisa terpisah dan imam sama sekali tidak kelihatan, maka terkadang mati sehingga ketinggalan gerakan sholatnya. Ya kalau udah demikian ya susah ya. Jadi itu diikuti saja apa yang didengar, lalu kemudian ya kalau sudah lost dengan imamnya ya silahkan lanjutkan sholatnya masing-masing. Nah, karena memang ada sebagian masjid yang suaranya itu tidak ada, atau memang sama sekali dimatikan dan seterusnya. Wallahu ta'ala. Type yang di sini ada pertanyaan. Type. Jadi kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini, dan terakhir tentunya masing-masing dilanjutkan ya di tempat masing-masing, di waktu yang mustajab, terus menyelipkan ya doa kepada kaum muslimin di Gaza khususnya, dan juga yang lainnya yang masih tertindas ya, untuk Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka, menangkan mereka, dan menghancurkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyatukan hati-hati kaum muslimin untuk menolong mereka. Baik, barakallahu fikunna wa fikum jami'an, wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.